Shalom Bapak Ibu, selamat malam, puji Tuhan. Kembali pada saat ini kita boleh bersama merenungkan akan firman Tuhan, edisi Kamis 19 Juni 2025 bersama renungan malam Majelis Resort GK Sampit. Saya Pendeta Niki Anggreni yang akan menyampaikan firman Tuhan kita pada saat ini sesuai dengan nas almanak gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari kitab Kejadian pada pasal 24 ayat 1 sampai dengan 21 dengan perikop Ribka dipinang bagi Ishak. Tetapi pada bagian nas ini saya tidak membaca keseluruhan, namun saya ambil dari ayat 12 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Bapak Ibu, dari bagian nas ini tema kecil yang saya angkat menjadi perenungan untuk kita ialah Tuhanlah yang memberkati. Bapak Ibu yang diberkati, firman Tuhan ini bercerita tentang hamba Abraham yang pergi mencari istri bagi Ishak. Eliezer adalah pelayan Abraham yang bisa dikatakan sangat senior dan begitu setia, sehingga ia dipercaya oleh tuannya Abraham untuk mengatur segala hal di rumahnya. Bahkan Eliezer dipercaya oleh Abraham untuk tugas yang teramat penting, yaitu mencarikan jodoh untuk anaknya Ishak. Di satu sisi, apa yang Abraham tugaskan ini adalah suatu kepercayaan yang luar biasa bagi Eliezer. Namun di sisi lain, perintah ini menuntut sebuah tanggung jawab yang besar. Karena hal ini berdampak dan sangat menentukan bagi kehidupan Ishak di masa depan. Artinya, bila salah dalam memilihkan pasangan hidup untuk Ishak, maka akibatnya akan sangat fatal. Bapak Ibu yang diberkati, setelah mengikat perjanjian dengan Abraham, maka pergilah Eliezer ke Aram Mesopotamia dan membawa 10 ekor unta tuannya dan berbagai barang berharga. Nah, sesampai di sana Eliezer merasa lelah, maka berhentilah ia di sebuah sumur di luar kota. Disitulah ia melihat beberapa orang perempuan datang untuk menimba air. Maka berdoalah Eliezer kepada Tuhan dan meminta tanda di ayat 12 sampai dengan 14. Bagaimana Eliezer berdoa kepada Allah untuk meminta tanda. Namun sebelum ia selesai berdoa, Tuhan menjawab doa Eliezer dan menunjukkan suatu tanda bahwa Ribka inilah yang akan menjadi penolong bagi Ishak. Itu terlihat di ayat 15 sampai dengan 20.
di mana Ribka memberikan air yang ditimbanya pun juga kepada unta-unta yang dibawa oleh Eliezer. Eliezer berhasil menjalankan apa yang diamanatkan oleh Abraham kepadanya, karena ia terlebih dahulu berdoa meminta petunjuk dari Tuhan. Artinya Eliezer melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan sebelum memutuskan sesuatu. Sekalipun doa Eliezer sangat sederhana, tetapi bermuatan iman. Doa inilah yang mendatangkan kuasa yang sanggup menggerakkan hati Tuhan untuk memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi, dari firman Tuhan ini tentu memberikan kita pelajaran iman yang berharga, yaitu pertama, mari libatkan selalu Tuhan dalam segala perjalanan kehidupan kita, yang kita awali dengan berdoa, meminta bimbingan Tuhan dalam setiap keputusan penting di kehidupan kita, baik dalam keluarga dan pekerjaan kita, terlebih dalam kita memilih pasangan hidup. Niscaya Tuhan akan buka jalan dan dengan kasih-Nya Ia memberkati. Yang kedua, yang menjadi pelajaran berharga untuk kita melewati firman Tuhan ini, Ribka menunjukkan kemampuan dan kesiapannya untuk melayani dan memberikan pertolongan. Hal ini tentu menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang dapat diandalkan serta suka membantu orang lain. Bapak Ibu yang diberkati, hidup yang kita jalani adalah anugerah Tuhan. Untuk itulah tetaplah andalkan Tuhan dalam doa dan pengharapan kita, serta jadilah pribadi yang mau menolong dan melayani bagi orang lain sebagai wujud kita bersyukur atas segala berkat yang Tuhan beri bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu mengingatkan kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam doa dan pengharapan kami. Ketika kami hendak memulai segala sesuatu menjalani hidup, kami percaya Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan memberkati, bahkan memberikan kami kekuatan dan pertolongan dalam menjalani hidup. Bahkan juga kami boleh diberkati menjadi pribadi yang mau menolong, mau peduli bagi orang-orang di sekitar kami. Sebab hidup yang kami nikmati adalah anugerah Allah. Maka selayaknya lah kami mengucap syukur dengan menjadi saluran berkat Allah untuk menolong, untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, layakkanlah kami hidup setia dan hanya mengandalkan Tuhan. Amin.